Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, yeah. I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan semua. Sebelumnya Bapak Ferdi sudah memberikan izin serta waktunya untuk saya melakukan wawancara terkait topik ekonomi Pak untuk melengkapi tugas dari salah satu mata pelajaran lisan untuk yang dimana saya izin mengambil ekonomi Pak. Bisa dimulai dari perkenalan dari Bapak. Kebetulan nama saya Ferdi, selaku penerus usaha roti kolongan Pak Timah. Berarti Bapak dari di sini sudah penerus keberapa? Ketiga Mbak, saya cucunya Pak Timah. Cuman dari kecil saya ikut Simba, makanya suruh buka sendiri di sini di tempat ibu saya. Berarti ini sudah berjalan lama banget nih Pak, rumah produksi roti kolongan. Di sini baru sekitar 4 tahun Mbak. Nah, awalnya kan di bawah sana tempatnya Simba saya dari tahun 2000. Disuruh pindah sini, soalnya di sana sempit. Disuruh pindah sini. Kalau produksi asal-usul roti kolongan sendiri seperti apa nih Pak? Asal-usulnya ya roti zaman dulu ya Mbak. Kultur budaya kan Belanda dan berbumi. Jadi roti kolomeng itu nggak hanya di Jogja, banyak tempat ada, cuman beda namanya. Kalau dari dari rumah produksi roti kolomeng ini sendiri udah berdiri sejak tahun berapa? Nih di sini tahun 2000 Mbak. Nah, Simba saya mulai bikin sendiri di rumah tahun 2000. Nih sebelumnya ikut orang sekitar 38 tahun sampai 40 tahun depannya. Kalau boleh tahu itu tadi ikut orang ya di mana nih Simba? Dekat Puro Pakualaman. Berarti ada unsur sejarahnya Pak dari Kalau caranya nggak tahu saya Mbak. Soalnya itu sudah mbah saya yang juragan sih diikuti Simba saya itu nggak tahu sudah generasi keberapa, saya nggak tahu. Kalau untuk awal mulanya Simba Bapak untuk bisa jadi karyawan di toko roti itu sendiri seperti apa nih Pak? Dulunya kan Mbak, abdi dalam pakualaman, paling ada yang nawari kerjaan, sekalian kerja di sana. Jadi saling udah tahu lama banget ya Pak? Udah lama banget. Kalau untuk roti kolomengnya sendiri asal usulnya seperti apa nih? Asal usul Roti kolomeng dari awal kayak sejarahnya roti kolomeng. sejarahnya itu kalau menurut di kamus di buku resepnya itu namanya roti Kolumbijen, roti dari Belanda. Yuk dibikin di sini dengan bahan sini, nganunya jadi itu Mbak, tapioka apa ini. Jadi ini itu untuk bahan-bahannya sendiri seperti apa Pak selain dari tapioka sendiri? Gula, telur, tapioka sama sedikit terigu sekarang. Sebetulnya apakah ada perbedaan dasar dari dulu sampai sekarang? Perbedaannya cuma di telur Mbak. Dulu ada varian pakai telur bebek, nah sekarang saya cuma pakai telur ayam. Itu tadi kenapa Pak? Kenapa kok berpindah untuk telurnya? Telur bebek itu kadang-kadang stoknya susah nyari Mbak. Jadi pas bikin banyak itu nyarinya susah. Beda sama telur ayam. Telur ayam berapapun bisa nyari. Kalau untuk teksturnya sendiri Pak, dari kalau dibuat dari telur ayam dan telur bebek itu apakah beda? Sama, nggak jauh beda. Cuman malahan Mbak, telur bebek itu cenderung ke amis, lebih amis tuh. Iya. Kan itu banyak kan suka yang nggak amis orang-orang, makanya saya pakai telur ayam. Jadi lebih Gampang nyarinya tuh ya, rasa nggak jauh beda.
sendiri kalau lokalan 50% dari yang tak bikin biasanya Mbak. Jadi yang 50% masuknya saya di pasar-pasar, yang 50 untuk diserap sekarang sih. Tapi pasarnya sudah banget, sudah banyak banget gitu ya Pak. Pasarnya ya nggak banyak Mbak, cuman nek pada minta ya lumayan. Kalau boleh tahu Pak, sudah pasarnya sudah di mana aja ya? Saya kebanyakan pasar mau pasar wetan ya Mbak, di kota ya Mbak. Jadi Bantul, Limogiri, Beringharjo, yuk lumayan. Yang udah banyak populer gitu ya Pak? Nek mau maju ke Sleman saya waktunya yang kurang. Jaraknya juga ya Pak? Jaraknya lumayan. Kalau untuk proses produksi rotinya ini sendiri, apakah masih menggunakan teknik manual Pak? Masih manual Mbak, kecuali mixer. Nek mixer dulu manual, cuman sekarang sudah pakai mesin. Manualnya masih pakai tangan gitu? Bentuknya sama kayak itu Mbak, mixernya sama, cuman diputernya pakai tangan. Oh, Puter pakai tangan. 1,5 jam muter apa nggak pakai. itu. Itu satu kali adonan nek bikin 7, 1,5 kali 7. Oh, banyak banget Pak. Kalau untuk sehari itu Pak, biasanya produksinya berapa nih? Minimal 1.200. Kurang dari itu rugi di api bara dari arang itu. Kalau untuk adonannya berarti Adonannya adonan basahnya gitu Pak. adonan biasanya 2 kali adonan Mbak, 1.200 itu. Berarti itu tadi Pak. Cuman minimal harus segitu, kalau di bawah itu rugi di api itu. Soalnya api budget nyala Sudah udah selesai. eman ya Pak. Eman Mas Bro. Kalau untuk proses penggilingannya itu sendiri Pak, maksudnya pencampurannya itu tadi berapa, waktunya berapa menit? 1,5 jam. 1,5 jam. Mixernya 1,5 jam. Untuk bahannya sendiri apakah dicampurin secara bertahap atau seperti apa? Gula sama telur dulu biar ngembang, langsung tambah tapioka. Kalau untuk cara pembuatannya ini masih manual kan ya Pak? Nah, itu apakah salah satu cara untuk menjaga cita rasanya sendiri atau seperti apa nih? Ya, pertama ya emang menjaga cita rasa. Kedua, kalau pakai open gas itu nggak mau naik, nggak mau ngembang berarti. Kenapa? Open gas itu panasnya gimana ya? Panasnya kalau mau dipanasin itu panasnya nyamber, jadi bikin gosong luar tapi nggak mau ngembang. Tapi nek areng kan panasnya beda. Nek orang Jawa nyebutnya itu apa ya? Ngelinggeng. Jadi panasnya itu gimana ya? Intinya itu roti bisa ngembang matang sampai dalam. Jadi begitu di tumplak dari citaannya itu nggak menyok karena tengah belum matang. Itu nggak kayak yang roti sempat viral kemarin gitu ya Pak, roti kotak itu Pak. Yang menyok tengah itu. Iya, Jadi kan karena belum matang. iya. Emang dibikin gitu loh. Nanti nek kayak gitu nanti nggak tahan lama. Soalnya belum matang tanah. Jadi ini untuk misal dibawa pergi jauh gitu, pulang kampung gitu aman. Aman 10 hari aman. Itu berarti sebenarnya 10 hari. 10 hari. Aslinya selama belum ada jamur aman. Sorry. 2 bulan aja saya pernah makan. Lama banget Pak. Lama. Soalnya lu Mbak, karakter roti dari tapioka itu semakin lama itu semakin mengering. Semakin lama itu mengering ada bercak putih itu, kalau orang nggak tahu biasanya ngira itu jamur. Padahal itu mengering. Oh, berarti masih tetap aman. Masih aman. Nek, kemungkinan jamur itu posisi masih panas dibungkus plastik itu bisa jamur. Itu kalau misal produksinya dadakan gitu Pak, terus udah mau kirim gitu. Ya kan kirimnya harus pakai kardus, nggak dibungkus plastik. Ya kan di pasar itu ngirimnya urean, nggak bungkusan. Jadi yang bungkus sih penjual ya. Berarti ya masih banyak ya. Nek saya bungkus dari sini, nek masih panas gitu jamur semua Mbak. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada cita rasa khas dari roti Kolombo ini dengan roti-roti modern Pak? Jelas beda loh Mbak. Bahan utamanya kan beda. Terigu sama tapioka kan jelas beda loh Mbak. Kebanyakan roti sekarang kan terigu. Untuk cita rasanya sendiri apakah seperti
atau gimana Pak? Eh, teksturnya kalau masih baru alot mbak, tapioka itu alot, tapi kalau udah lama semakin mengeras mengering tapioka. Bisa agak renyah gitu. Jadi luarnya kriuk, dalamnya masih lembut. Ini masih agak kalau dimakan agak seret gitu ya Pak? Betul. Agak mengering itu mbak. Iya. Ini kalau udah 4 hari 5 hari kayak gitu. Berarti kalau masih baru Alot, diurun Pak. gitu Masih alot, masih gampang kepeng, masih alot. rawan gitu ya Pak, Lawan berarti? kepeng makanya kalau kiri biasanya saya pakai berukut. Dari produksi jam Nah, produksi gini saya kirimnya pagi, kecuali kalau ada yang butuh dadaan. Kalau dadaan saya packingnya pakai kotak itu saya bawa. pakai box gitu Ya, ya, Pak? enggak, kalau dibungkusin sampai sana. Betul. Kalau roti Palembang ini sendiri Pak, apakah ada di acara tertentu Pak atau seperti apa? Acara tertentu kan mbak, kalau ruah itu masih dipakai buat nyabrang, jadi pelengkap pusat sebenarnya daerah sana, daerah Solo, daerah Padang gitu. Berarti banyak ya Pak proses apa ordernya di Banyak. sana? Momen ruah itu nggak nuntut mbak, 24 jam nggak nuntut. Banyak banget Dan sebetulnya syarat sesajinya itu kayak Ah. kalau di sini apem, di sana roti. Oh, di sini juga nggak pakai itu Pak, apa ya, roti kolomnya. Di sini dari dulu itu mah jarang pakai kondom mbak. Kebanyakan kan di sini bikin sesaji itu pakai apem. Iya. Kalau berarti di minat masyarakat di sekitar ini masih banyak ya Pak. Masih banyak, masih lumayan banyak. Berarti sih banyak yang order juga Pak. Banyak mbak. Kadang-kadang nak musim panen gitu, sawah-sawah musim panen itu, mau ke sawah pada mampir dulu kalau ke sawah. Banyak ya Pak. Banyak yang kayak gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada nilai sejarah dan budaya tersendiri dari roti Kolomben? Nilai sejarah itu kultur budaya tuh, orang Belanda dengan pribumi ini, Terkait pencampuran Heeh. aplikasi. percampuran itu. Ya, apa caranya bikin kan disesuaikan dengan bahan yang ada di sini tuh mbak. Dari kalau dari proses cara pembuatannya Pak, apakah ada cara yang berbeda dari pas zaman dulu? Enggak ada mbak, masih sama. Yang berbeda cuma itu mixernya itu. Betul-betul ya Pak. Betul. Ini orang zaman dulu nggak kuat. Soalnya motornya itu berat. Nek pertama enteng mbak dulu itu, tapi nek udah ngembang berat. Banyak gitu ya. Kan penuh nek udah ngembang. Kalau dari perkembangan usaha roti Kolomben ini sendiri Pak, dari dulu sampai sekarang apakah ada perkembangan yang signifikan? Nek signifikan enggak, cuman yo semakin naik semenjak mulai jualan online. Di lewat organisasinya gitu ya. Nek banyak emang banyak dulu soalnya masih satu tempat ya mbak, yang bikin masih satu tempat. Sekarang kan udah 3 tempat. Lek saya udah bikin sendiri. Untuk tempatnya Bapak itu sendiri itu apakah di sekitar sini? Masih satu dusun. Lek saya sini cuma 200 meter di sana. Oh, Yuk ngetane lek satunya paling 500 meter. cukup banget Pak. Deket banget. Kalau untuk tantangan apakah ada tantangan tersendiri Pak untuk melestarikan roti Kolomben ini Pak, di zaman yang semakin modern, adanya roti-roti yang semakin berkembang? Ya, mbak. Soalnya apa? Dari segi bahan aja kan beda. Yuk peminatnya kan juga beda mbak. Kalau untuk menarik generasi muda sendiri Pak agar melestarikan dan tertarik terhadap roti Kolomben, Ya kan mbak, apa di media sosial itu bikin konten-konten gitu kan banyak apa vlogger makanan itu di sini, youtuber di sini, itu memang tujuannya biar masyarakat luas tahu. kenal Kenal gitu, misal dilalah musim liburan mau pergi ke Jogja mampir sini. Itu sering mbak. berarti sudah banyak ya Pak yang sudah berkunjung di sini. Udah banyak rombongan bis sekarang udah mampir mbak. Berarti itu udah dari
dari lokal maupun dari luar itu. Cuman belum lama ini saya bukanya, soalnya kan gencar di media sosialnya belum lama sih, setahunan. Kalau untuk apakah ada pemesanan lewat online Pak, dari Grab misalnya Pak, ada GoFood gitu? Grab ada, cuman lewatnya gosen saya mbak, nggak saya daftar di Grabnya. Jadi pelanggan itu WA minta suruh antar, saya kirim gitu saya. Nah, Shopee Food barang itu belum masuk dari, masih pelosok soalnya. Iya Sih belum mbak. jadi ada bandara itu makin banyak peluang ya Pak berarti. Makin banyak peluang, soalnya kan titik turunnya wisatawan kan banyak. Kalau dari Bapak sendiri apakah ada rencana untuk memperluas usaha roti? Nek rencananya ada mbak, nih waktunya sih nggak sampai. Sudah ya. Nggak sampai waktunya mbak. Soalnya pagi ngurusin ini, yuk kirim, yuk pulangin sampai rumah udah jam 9 sampai 10 malam ya. Ini Bapak sendiri yang megang. Saya udah sendiri. Maaf Pak, sebenarnya izin tanya kenapa tidak ada kayak rekrutmen karyawan? Saya ngajarinnya susah mbak, nggak mau bikin apa, mau tambah tenaga yang bikin itu, ngajarinnya susah. Soalnya itu pun dulu bertahun-tahun ya. Belum bisa sekarang tahun-tahun belajarnya. Jadi sangat-sangat ya Pak untuk ini. Nah jadi masa-masa belajar itu otomatis banyak roti yang disortir. Nah itu Gimana juga ya Pak? harus double. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri, dari Bapak sendiri apakah harapannya seperti apa Pak ke depannya dari 10 sampai 20 tahun ke depan dari roti ini sendiri? Harapannya ya semakin dikenal masyarakat luas lah. Syukur-syukur bisa jadi ikon oleh-oleh khas Jogja itu aja. Kalau sebenarnya apakah ada dukungan Pak dari pemerintah maupun dinas pariwisata? Ada kemarin baru apa pengajuan untuk sertifikat warisan budaya tak benda. Nanti udah dari kemarin gitu Pak. Saya mulai keluar di stand, dipanggil di stand itu tahun 2002 Pak. 2002 baru kemarin ini dipanggil di Dinas Budaya Jogja. Buat itu. Ngajuin itu besok kalau ACC langsung ke Dinas Jakarta. Jadi itu untuk pengambilan sertifikat itu sendiri atau seperti apa? Ya belum tahu mbak, nunggu kabar dari Ya, dinas ini. tunggu itu. Nunggu kabar. Kalau apakah ada tantangan untuk itu tadi? Untuk apa? Iya, Wah bingung ya. nggak betul Pak. Untuk apa mendistribusikan roti-roti ini? Saya tantangan nggak ada. Aman. Soalnya kan udah punya pelanggan tetap. Jadi udah udah pak, udah rutenya udah bulan. Paling nggak keluar kota itu online. Nggak ada yang misal mau beli cuman meleset dari rute saya, nanti bisa bosen apa COD gimana. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang order luar kota itu sendiri berapa persen Pak dari produksi? Nah tentu ya mbak, kadang sehari nggak ada, kadang pas sehari langsung ada 20 paket, 30 paket. Ya tentu, yang pas sepi ya kadang nggak ada ya 10, 15. Ya itu. Tentu. Berarti roti ini sendiri udah terkenal sampai kalangan terkenal. Saya buka Shopee itu baru nggak ada setahun mbak, udah ada kok 600-an paket ya. Ini isinya macam-macam loh mbak, ada yang isi 2 box, 3 box, 4 box, 1 box. Kalau boleh tahu Pak, satu box itu sendiri isi berapa Pak? 1 box isi 15. Apakah ada varian tertentu Pak? Ya ada mbak, cuman ini mbak, cuman belum bikin varian tertentu. Apakah ada keinginan Pak biar varian tertentu? Iya ada mbak. Kan roti kolbeng itu kan ada apa ya, ada saudaranya, jadi rasanya sama cuman beda bentuknya. Itu ada keluan sama manggisan sama kolbeng.
Cuman kan yang tenar itu full band, makanya yang masih ada sekarang full band. Nah, rencana mau bikin UAN sama Manisa itu. Itu kalau perbedaannya dari segi apa Pak? Bentuknya, cuman bentuknya kayak gitu kan. Saya dari segi rasa tekstur Sama. Kalau masih dari sini sama. Cuman kan sekarang UAN sama Manisa yang beredar itu bahan utamanya itu terigu, bukan kan? Nah, ini masih cabai lagi Masih berarti ya? apa yang tak pakai. Berarti masih halus tadi ya? Heeh. Berarti kalau ini masih sangat-sangat dilestarikan ya Pak? Kayak Dilestarikan Pak, mengeluarkan dari rezeki. Masih dilestarikan. kalau untuk di stand-stand sendiri itu seperti apa Pak? Apakah seperti membawa berapa biji gitu Pak? Kalau apa? Kalau di stand-stand gitu Pak? Di stand itu biasanya saya bawa minimal bawa 600. Itu langsung laku semua gitu Pak? Kemarin itu bawa 600, saya pulang lagi ngambil lagi. Wah, Baru saja meletus, saya pulang ngambil lagi. Sampai Nisa apa ya? Nisa itu udah habis. Bahkan bupatinya belum jadi datang, saya udah pulang. belum ngerasain dong Pak itu? Ayo belum, udah habis mau gimana tuh Pak? Udah habis. Alhamdulillah. Itu pas udah mau tutup juga Pak? Udah mau tutup, udah capek juga Pak. Berarti juga pas di stand juga banyak banget ya Pak kesempatan? Alhamdulillah banyak. Ya, yang jelas pengenalan pada masyarakat biar banyak yang kenal Pak. Ini habis dari Sleman banyak yang WA pada minta jodoh. Semakin banyak terkenal ya Pak? Kebanyakan orang daerah sini itu mah belum pernah merasakan. Kebanyakan, bahkan banyak yang nggak tahu. Kok bisa Pak? Karena pasarannya dari dulu itu cuma daerah wetan. Yang lokalan sini yang tahu itu yang dekat-dekat. Yang sampai Wates bar itu banyak yang nggak tahu daripada yang tahu. Karena itu tadi Pak? Makanya di media sosial gitu kan, kalau ada yang ambil video di sini kan komennya cuma deket kok saya nggak tahu gitu kan. Iya. Banyak yang gitu. Iya Pak, pernah saya waktu bilang ke itu teman saya ingin ngambil di sini kan Pak, itu roti apa itu Nah, gitu. ini kan orang situ nggak tahu tuh Mbak, padahal keluar Progo juga. Iya. Ikut lagi ya Pak? Deket 3 kilo ya dari sini. Iya. Nanti sekian. Ya benar Pak, tadi kan berdasarkan keterangan yang Bapak berikan terkait yang masyarakat lokal belum banyak yang mengetahui terkait strategi ini, apakah ada strategi khusus yang Bapak ambil agar masyarakat mengenal roti lokal ini? Strateginya ya itu Mbak, media sosial, cuman itu. Nanti nih FYP di luar Progo nanti sebar sendiri itu. Tetap menemukan Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diluangkan serta informasi yang diberikan dari Bapak yang sangat berharga bagi saya. Dan Bapak terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan.